Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di channel spektakuler Geraha Mu'alaf. Seperti biasa di malam hari ini, seperti malam-malam sebelumnya atau rentetan malam-malam yang memang menggregetkan ya. Kali ini dalam kesempatan yang berbahagia ini telah hadir dua narasumber yang tentu saja meramaikan dunia jagat persilatan untuk berdialog. Yakni saya tampilkan terlebih dahulu di sisi ring atas ada Presmin atau Mas Aristo, ya kan? Dari pihak Muslim. Dan kalau di ring bawah apa perlu saya perkenalkan juga ini? Ini sepertinya sudah familiar di kalangan debater-debater kelas internasional dengan julukan sang debater, yakni Om Rudi Yohanes yang mempunyai channel Sang Debater ini yang sudah channelnya sudah nggak asing lagi bagi para pecinta kristolog. Dan di kesempatan kali ini mereka berdua akan menyajikan dialog-dialog yang tentunya berpijak pada akademis. Sebelum memulai dialog, tentu seperti biasanya akan saya bacakan rule of dialog ya. Jadi rule ini memang sudah dilisensi ini. Bukan saja kalau kemarin-kemarin dilisensi oleh WHO, juga sekarang dilisensi oleh FBI juga kayaknya ini. Karena para debater ini juga melalui pelatihan penyelidikan dari sumber-sumber yang komprehensif gitu, sampai ke seleo lidah saya ini. Saking semangatnya malam ini. Saya tampilkan dulu rule of dialog seperti biasa. Di session pertama selama 7 menit kedua narasumber akan memberikan opening statement dari kedua narasumber ya. Dan masuk ke session yang kedua adalah session tanya jawab, session yang paling mendebarkan bagi kedua narasumber juga para pemirsa Geraha Mu'alaf di sini. Selama 3 menit diberikan kesempatan kepada salah satu narasumber untuk memberikan pertanyaan, dan di 7 menit berikutnya salah satu sumber akan memberikan sanggahan atau menjawab, dan ini bisa berulang sesuai waktu yang disepakati. Di session yang mengharukan adalah session yang ketiga, yakni session penutup. Kedua narasumber akan diberikan kesempatan untuk memberikan closing statement gitu. Oke, cukup simpel dan mudah dipahami. Ada usul atau pertanyaan dari kedua narasumber? Sudah cukup. Sudah ya, saya kira setengah jam ya Gus ya. Siap. Ya, jadi tidak membuang waktu lagi, akan saya mulai opening statement. Ini dari siapa duluan ini? Bebas. Bebas dari Mas Aristo? Dari Boleh, Pak Rudi? ya. Oke, Bebas. dari Mas Aristo yang langsung responsif ini. Kayaknya sudah nggak sabar untuk memberikan opening statement. Oke, selama 7 menit diberikan kepada Mas Aristo untuk memberikan opening statement. Timer berjalan, opening statement mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Kuntum khaira ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah. Wa man ahya sunnati faqad habbani wa man ahabbani kana ma'istil jannah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, sehingga dengan kenikmatan kesehatan itu kita masih bisa menikmati segala kenikmatan hidup. Dan saya berkali-kali mengatakan bahwa saya percaya tidak ada sesuatu yang diam bisa bergerak, sesuatu yang bergerak
tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena izinnya itulah maka sehingga saya dan sahabat saya dari pihak Kristen, saudara Rudi Yohanes atau dengan nama channel Sang Debater, sehingga kita bisa hadir untuk menghiasi panggung kristologi atau panggung dialog akademis yang difasilitasi oleh Graham Mu'alaf. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner Islam, yang mana dari perjuangan beliau sehingga kenikmatan iman Islam itu hadir dan kita terjemahkan ke dalam kehidupan kita, yang dengan itu kita mengenal bagaimana kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Baik sahabat-sahabat sekalian, malam ini saya hadir kembali bersama dengan saudara Rudi Yohanes dari pihak Kristen mengangkat tema tentang penyaliban. Oke, saya tidak lama-lama, saya akan memulai opening statement saya. Ya, saya beberapa waktu yang lalu saya menyimak dialog akademis antara sahabat saya Rudi Yohanes dengan saudara saya, saudara Fahrudin, yang kemudian sempat mengangkat tema ini. Hanya saja saya ingin mengkritisi pernyataan dari sahabat saya, sahabat Rudi Yohanes, yang dimana dalam argumentasi saat bertemu dengan Fahrudin mengatakan bahwa Islam itu mengadopsi hukum penyaliban. Nah, ini saya kira sebuah narasi yang kemudian berangkat dari pemikiran sahabat saya, saudara Rudi Yohanes, yang tidak ada jelas dasar dalilnya dari mana. Nah, pada saat itu saya masih ingat sekali, saudara saya atau sahabat saya dari Kristen ini mengangkat ayat surat Al-Maidah ayat 33. Perlu sahabat-sahabat sekalian ketahui bahwa Al-Quran menyebut 2 kali tentang salib. Ya, pertama dalam konteks menjelaskan hukum terhadap kriminalis, yaitu tersurat atau tertulis di dalam surat Al-Maidah ayat 33. Ya, yang kedua adalah berbicara tentang salib di surat An-Nisa ayat 157. Ya. Jadi saya kira ayat surat Al-Maidah ayat 33 itu bukan merupakan atau bukan menceritakan tentang hukum salib yang diadopsi dari Kristen. Begitu menurut sahabat saya ada dari Kristen Rudi Yohanes. Yang kedua saya lanjutkan bahwa hukum salib itu dari 4 agama ya, atau dari 3 agama. Saya mengatakan dari data yang saya miliki, Islam, Yahudi, dan Kristen, simbol salib itu adalah merupakan lambang kehinaan. Ya. Jadi bagaimana tidak? Saya mulai dari pendapat saya tentang hukum salib yang ada di Kristen. Bagaimana tidak itu merupakan lambang kehinaan? Di Galatia pasal 3 ayat 13, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Gitu. Kemudian selanjutnya bahwa di sini sudah sangat jelas. Ya, bagaimana kemudian Al-Quran, ya, Al-Quran kitab suci saya menjelaskan tentang hukum salib. Dan seperti apa yang dinarasikan oleh sahabat saya Rudi Yohanes ketika berhadapan dengan sahabat saya Fahrudin, mengatakan bahwa Islam mengadopsi bahwa sebenarnya di dalam Islam itu ada hukum salib. Kemudian yang seterusnya bahwa kalau saya tidak salah ingat bahwa Bang Rudi Yohanes mengatakan bahwa di Islam itu ada hukum salib yang terpaku, dan saya bingung juga sumber itu dari mana Bang Rudi Yohanes dapat, sehingga Bang Rudi Yohanes berani memberikan satu pendapat yang saya kira tidak jelas dari mana asal usulnya, ya dari mana petunjuknya. Karena begini, kita berdialog secara akademis disaksikan oleh para audiens, para pemirsa di seluruh Indonesia, sehingga kemudian kita harus memberikan satu informasi
sesuai dengan data, sesuai dengan dalil, sehingga data itu bisa kita validasi. Ya. Jadi saya kira, kalau Bang Rudi mengatakan bahwa hukum salib itu sebenarnya ada di dalam Islam, saya kira perlu kita kaji di sini. Dari mana dalilnya, dari mana ayatnya, sehingga Bang Rudi berani memberikan satu pendapat seperti itu. Nah, dalam opening statement ini saya mengatakan bahwa hukum salib itu adalah lambang kehinaan, bukan lambang keberuntungan atau lambang kemuliaan. Begitu. Jadi, dari opening statement saya mungkin ini yang saya bisa berikan, sehingga nanti bisa sama-sama kita validasi, bisa sama-sama kita dialogkan. Bagaimana kemudian hukum salib ini, baik dari perspektif Islam atau juga dari perspektif Kristen, sehingga kita memberikan satu petunjuk, satu kontribusi pemahaman kepada para pemirsa yang menyimak dialog kita malam hari ini. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya berikan dalam opening statement saya. Oke, terima kasih Mas Aristo atas opening statement yang langsung meluncur dengan deras gitu. Tanpa ampun ini statement ini luar biasa. Dan di kesempatan berikutnya saya berikan selama 7 menit untuk Pak Rudi Yohanes untuk memberikan opening statement. Timer berjalan, Pak Rudi dengan statementnya meluncur. Oke. Kalau dari sudut pandang kekristenan mengenai salib, semua orang udah banyak tahu bahwa penyaliban Yesus itu adalah sesungguhnya sudah terjadi, ya kan? Dan kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib tetapi digantikan, yang digantikan itu adalah di Matius 27 ayat 26 ya kawan-kawan ya. Di situ kalian bisa melihat bahwa yang diganti itu namanya Barabas, Yesus Barabas. Jadi kalau dibilang yang tidak disalib itu, ya Yesus Barabas. Kan demikian. Atau Yesus KW2. Nah, di dalam Alkitab, kalau Yesus KW1, disalib. Paham ya? Nah, jadi kalau ada yang mengatakan, oh Yesus tidak disalib, tetapi diganti yang diserupakan. Yang digantikan itu namanya Yesus KW2. Ya, bukan Yudas, bukan yang lain, tapi Barabas itu ya. Yesus Barabas. Kemudian kawan, ada yang mengatakan bahwa yang disalib Yudas mati bunuh diri. Jadi gagal semua yang dikatakan. Nah, pertentangan ini mulai muncul ketika muncul di dalam Al-Quran yang di surah An-Nisa 157 itu ya kawan-kawan ya, bahwa ya, mereka bertentangan, Yahudi dan Nasrani itu katanya kan berselisih soal tidak tahu siapa yang disalibkan. Kan demikian. Padahal setahu saya sampai hari ini, detik ini, Yahudi dan Nasrani tidak pernah berselisih paham siapa yang disalibkan. Karena sudah jelas sejarah pun mencatat yang disalibkan adalah Yesus. Sejarah mencatat dan itu tercatat juga di buku sejarah Romawi, di buku sejarah Yahudi. Karena yang menyalibkan Yesus adalah tentara Romawi, bukan sembarangan orang. Dan pada saat itu sudah zaman Masehi dan Pilatuslah saat itu menjadi hakimnya ya kawan-kawan. Itu adalah bagian dari Romawi. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus tidak disalib itu keliru, yang Yesus benar-benar disalib. Nah, si Aristo barusan menjelaskan pandangannya mengenai salib yang saya katakan kemarin dengan Farudin. Banyak hal yang salah didengar si Aristo. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Muslim atau Islam itu mengadopsi hukum salib Kristen. Tidak ada itu. Tetapi saya katakan bahwa di dalam Al-Quran ada dua hukum salib. Yakni di Taha 71 dan di Al-Maidah 33. Di Taha 71 itu jelas mengenai hukum salibnya Fir'aun. Fir'aun membunuh orang yang mengikut Musa atau yang ikut mengikuti Tuhannya Musa. Nah, sementara si Aristo mengatakan ada kesamaan bahwa salib itu tempat terkutuk. Apakah orang yang mengikuti Tuhannya Musa adalah orang terkutuk? Kan tidak. Nah, kemudian setelah Al-Quran turun, ya kan, dan Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, muncul lagi satu salib. Itulah Al-Maidah 33. Bahwa salib yang di Al-Maidah 33
terbalik dari salib yang di Taha 71. Surah 20 ayat 71 yang terbalik. Di surah 5 ayat 33 itu justru sebaliknya. Orang yang melawan Allah dan Rasulnya serta membuat kerusakan di muka bumi akan disalib sebagai hukuman bagi dia. Terbalik. Jadi yang saya katakan, ini biar jangan sekalian klarifikasi. Yang saya katakan adalah bahwa Allah SWT mengadopsi hukumnya Firaun. Mengapa? Firaun itu kan kafir. Kafir itu pengikut iblis, penyembah setan itu. Mengapa Allah SWT mengambil hukum itu? Kan demikian. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi agar Aristo tidak salah persepsi dan salah pandang mengenai apa yang saya ucapkan. Ya kawan-kawan. Nah, kalau di dalam kekristenan makna salib itu apa? Sebenarnya saya sering juga mengulas ini ya ketika saya katakan Yudas masuk surga, ya kan? Bahwa keinginan iblis Yesus harus mati. Dari sejak semula ketika Yesus mau lahir, maka dia tidak terlahir di tempat yang layak, tetapi di kandang domba. Di situ ada satu bakteri banyak, karena itu kan kotoran domba banyak, tidak tempat yang nyaman. Tetapi Yesus tetap bisa lahir dan selamat. Setelah dari situ, Yesus lahir, maka Herodes memerintahkan supaya anak di bawah 2 tahun dipotong, dimatikan. Jadi keinginan iblis Yesus tetap harus mati. Setelah Yesus dewasa, Matius 4, Yesus dicobai iblis, disuruh lompat. Artinya iblis tetap mengingini Yesus mati. Ya makanya setelah Yesus mengabarkan Injil, Yohanes 10 ayat 33-34, Yesus dirajam karena menyetarakan diri dengan Allah, Yohanes 10 ayat 30. Ya kawan-kawan. Dan Yesus tetap selamat. Nah, keinginan iblis Yesus harus mati. Matinya di mana? Mati di tempat dosa. Sementara keinginan Yesus bahwa Yesus harus mati di kayu salib. Maka iblis menggunakan si Yudas, di mana Yudas menjual Yesus kepada mahkamah agama atau orang Taurat, ahli Taurat dan Farisi. Maka mereka bersidang untuk mencari dosa Yesus yang berhubungan, yang bisa dihukum mati langsung. Yang dihukum mati langsung hanya 2 syaratnya. Berzina, maka dirajam. Yang kedua adalah membunuh. Tetapi 2 hal ini tidak ditemukan dalam Yesus. Maka mereka membuat fitnah. Yesus ingin merobohkan bait Allah. Maka bait Allah itu sudah menyangkut negara. Maka dimasuklah itu ke hukum pada si Pilatus. Dan di situ iblis justru kalah. Keinginan iblis, Yesus mati di kayu salib. Tapi keinginan Yesus bahwa Yesus harus mati di kayu salib. Ya kawan-kawan ya? Dan Yesus memang harus mati. Tidak ada situ stuntman, peran pengganti, tidak ada. Tetapi yang dibebaskan memang ada. Yesus Barabas namanya, seorang penjahat. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus tidak disalib, yaitu Yesus penjahat. KW2. Ya, Barabas namanya. Oke, sekian dan terima kasih. Itu pemaparan dari saya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Rudi atas opening statement. Lukas seperti khasnya sang debater. Dan kita memasuki ke session yang kedua, yakni session yang paling hot, paling mendebarkan, yakni session tanya jawab dari kedua narasumber secara bergantian nanti ya. Dan karena opening statement dimulai dari Mas Aristo terlebih dahulu, maka untuk pertanyaan pertama juga dimulai dari Mas Aristo. Oke, selama 3 menit diberikan waktu kepada Mas Aristo untuk menyampaikan unek-uneknya di kesempatan hari ini. Timer berjalan, unek-unek meluncur. Baik, terima kasih. Saya sudah mendengarkan opening statement dari saudara saya Rudi Yohanes. Saya tidak menangkap apa yang disampaikan oleh Bang Rudi Yohanes itu apa sebenarnya, sehingga saya nggak mengerti. Tadi menghubungkan tentang ulangan apa tentang Musa. Musa itu ulangan. Ya, itu di ulangan pasal 21 ayat 33 itu jelas. Hukum salib itu adalah hukum lambang kehinaan. Begitu. Oke, karena ini saya tanya, saya akan memperhatikan. Silakan tampilkan slide yang sudah saya hadirkan. Pertanyaan saya, kalau jika benar hukum salib itu atau penyaliban itu adalah sesuatu yang
yang benar-benar rumus daripada keimanan Kristen, saya akan mulai bertanya di Markus pasal 15 ayat 25. Ya. Di Markus pasal 15 ayat 25, Yesus disalib pada jam 9 pagi, diturunkan dari kayu salib pada jam 3 sore. Ya. Kemudian di Yohanes pasal 9:14 mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Di 9:14 jam 12 Yesus belum disalib. Ya. Jadi perkiraan Yesus di atas kayu salib itu kurang lebih 6 jam. Ya. Jam 12 Yesus belum disalib. Nah, kemudian di Matius pasal 27, 45 ayat 46, Yesus berteriak di atas kayu salib itu pada jam 3 subuh. Eli, Eli lama sabachthani. Ya. Jika benar salib itu merupakan sesuatu yang sangat sakral dan terbukti bahwa Yesus yang disalib. Pertanyaan saya kepada sang debater, jam berapa Yesus disalib? Jika kita berangkat dari Markus pasal 15 ayat 25 jam 9 pagi, sementara jam 3 sore sudah diturunkan, mengapa di Matius jam 3 subuh Yesus masih ada di kayu salib? Kemudian yang lebih di Yohanes pasal 19 ayat 14 jam 12 Yesus belum disalib. Tolong berikan saya data, berikan saya satu bukti bahwa salib itu adalah merupakan sesuatu yang sangat sakral yang wajib diimani oleh manusia, dengan membuktikan kepada saya jam berapa Yesus disalib. Begitu. Sekian dan terima kasih. Itu pertanyaan dari saya. Oke, Satu lagi cukup singkat, padat, dan jelas pertanyaan dari Mas Aristo. Selama kurang dari 3 menit disampaikan meluncur deras. Dan selama 7 menit diberikan waktu untuk Pak Rudi untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan Mas Aristo. Timer berjalan, jawaban meluncur. Halo Aristo, Yohanes, berapa satu lagi? Yohanes 19:14. Sebentar. Yohanes 19:14. Ya. 19 ayat 14. Ya, Halo? ayat 14. Halo, ayat 14. Di situ mengenai jamnya, oh hari itu mulai persiapan Paskah kira-kira jam 12. Kata, oh ya oke, tunggu ya. Sebentar. Nah, jadi yang dipertanyakan kenapa di Markus jam 9 sudah disalib, demikian ya? Ya. Oke. Bentar ya. Aku udah lama tidak membahas ini. Udah pernah ini aku bahas ya. Sebentar. Ayat Matius. Pemirsa saya agak batuk ini. Dimatikan aja mic-nya biar batuknya jangan kelihatan. Oke. Satu lagi Matius berapa? Sorry, Matius 15 ayat? Matius 27 ayat 45 sampai 46. Matius, sebentar ya, biar ku bandingkan dulu ketiganya. Matius 27 ya. 27. Ayat berapa? Halo? Ayat 45 sampai 46, Bang. Ayat 45 sampai 46. 45. Oke. Nah, yang dipermasalahkan apa nih sekarang? Beda jam atau gimana? Aristo? Jadi gini Bang. Di Markus pasal 15 ayat 25, Yesus disalib jam 9 pagi. Yesus turun dari kayu salib jam 3 sore. Ya kan? Ya. Artinya 6 jam Yesus berada di kayu salib. Sementara kalau kita
kalau kita berangkat dari Yohanes pasal 19 ayat 14, jam 12 Yesus belum disalib. Gitu. Nah, kemudian di Matius pasal 27 ayat 45 sampai 46, Yesus berada di kayu salib jam 3 subuh. Nah, 3 sekarang subuh. iya, Tidak ada disebutkan karena 3 subuh ini. silakan Abang pelajari lagi ayat Matius 27, Eli Eli lama sabachthani, Yesus berteriak pada jam 3 subuh. Jam 3 aja dibuat sini. Kira-kira jam 3 berseberulah, mulai dari jam 12 kegelapan melumputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berseberulah itu. Halo? Ya, artinya kegelapan itu kan subuh Bang, jam 3-nya. Kenapa harus subuh? Kamu pernah lihat mendung? Mendung Ya, siang jadi kan tugas Abang menjelaskan pertanyaan saya, silakan. Ya, oke, ya. Kalau mengenai itu bukan subuh ya, tapi sore. Jadi ketika langit cerah tiba-tiba mendung. Jadi antara Yohanes dan Matius tidak ada pertentangan ya. Contohlah kita siang-siang hari sering tiba-tiba ada mendung. Jadi itu bukan jam 3 subuh, itu kekeliruan ya. Sekarang saya akan membahas antara Markus 15. Di sini dikatakan bahwa apa namanya itu jam 9 ya. Tunggu ya. Jam 9 malah meminta supaya seorang bilang, apakah kamu mengendaki supaya kubebaskan orang Yahudi itu yang bahwa imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki, ya, salibkan dia lalu itu gedung pengadilan dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Kan juga kemudian mereka memberi hormat kepadanya karena salam orang kepada dan dulu ke tempat yang berangkutan berarti mereka memberi anggur, mereka menyalibkan dia. Ya, di sini ada kemudian mereka menyalibkan dia hari jam 9 ketika dia disalib dengan alasan mengapa ia dihukum ini segala macam. Ini hari ayat 25 jam 9 ketika ia disalib. Hari itu ialah persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada inilah rajamu. Maka inilah dia mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Akhirnya mereka Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Oke. Ya, juga dua orang lain. Ya. Nah, saya menjawab ya. Di sini memang ada perbedaan jam antara jam 9 jam 12 ya. Tapi karena kita dalam kondisi seperti ini, saya belum bisa melihat itu secara detail. Tapi nanti akan saya lihat mungkin di babak berikutnya. Ya kawan-kawan ya. Kalau yang dibilang Aristo bahwa jam 3 subuh di Matius itu keliru. Karena Matius dan Yohanes sama, jam 12 dan jam 3. Ketika 3 itu mendung. Itu hal biasa. Sama dengan hari-hari kita biasa tiba-tiba gelap. Ya, mendung. Jadi itu yang bisa saya jawab dulu untuk sesi ini. Nah, di Markus 15 kenapa dikatakan hari jam 9 ketika ia disalib. Nanti itu ada jawabannya tersendiri ya kawan-kawan ya. Tetapi inti pembicaraan kita masalahnya hari ini adalah bahwa apakah Yesus disalib atau tidak. Baik di Matius tetap dikatakan disalib jam 9. Di Yohanes dikatakan disalib jam 12. Di Matius dikatakan disalib jam 12. Jadi bahwa pembuktian disalib tetap benar-benar tersalib. Hanya mengenai jam 9 dan jam 12. Itu mungkin yang mau ditanyakan Aristo. Tapi kalau mengenai itu disalib, pas. Tidak ada perubahan, tetap disalib. Jadi Yesus benar-benar disalib. Oke, itu aja Gi. Sambil lalu nanti yang Matius itu akan Markus 15 akan saya cari. Oke Gi, gitu aja Gi. Oke. Sisa 2 menit tapi sudah disudahi sama Pak Rudi tapi tidak mengapa. Sekarang beranjak ke pertanyaan Pak Rudi kepada Mas Aristo selama 3 menit disampaikan agar menjadi perhatian Mas Aristo juga atas pertanyaan Pak Rudi kali ini selama 3 menit. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Saya mau tanya kepada Aristo ya, bahwa sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, artinya sekitar 610 sampai 633, 22 tahun lewat sekian ya. Di situ Allah tidak ada membeberkan
bahwa ada peristiwa salah tangkap atau salah salib, ya kan? Mengapa demikian? Setelah 570 tahun lebih ya, baru dibeberkan cerita ini bahwa ternyata ada yang disalib itu bukan Nabi Isa katanya, tetapi orang yang diserupakan. Nah, dalam nalar saya, apakah umat Islam tahu peristiwa penyaliban? Ya kan? Mengapa Nabi Isa ingin disalibkan oleh orang-orang ini? Ya kan? Dan peristiwa setelah Nabi Isa diangkat, apakah ada peristiwa setelah itu? Maksud saya begini loh. Ini kan rangkaian, nanti jawab berangkai aja 7 menit ya. Setelah Nabi Isa diangkat, ada katanya yang disalib, yang diserupakan. Ya kan? Artinya peristiwa itu terjadi kapan? Kalau dari Bible kan jelas, malam ditangkap sampai pagi, baru pagi di sidang. Sampai jam, ada yang di Markus bilang jam 9, di Yohanes bilang jam 12. Di sidang dan langsung disalib. Nah, saya ingin tahu, menurut versi Islam, setelah, kenapa Nabi Isa itu ingin disalib? Apa dasarnya? Ya, nanti itu jelaskan. Dan cobalah ceritakan bagaimana sih prosedur penyaliban di dalam Islam ini. Setelah Nabi Isa diangkat, maka ada yang diserupakan. Yang diserupakan ini apakah melalui pengadilan? Kan demikian. Apakah langsung disalib? Kejadiannya malam atau siang? Kita kan tidak tahu. Karena Al-Quran tidak pernah memberikan data yang konkret, yang tepat. Semuanya ngambang. Ya kan? Kita nggak tahu. Sehingga orang meyakini bahwa yang disalib itu bertentangan mereka. Itu Nabi Isa. Oh enggak, itu yang diserupakan. Oh bukan katanya. Menurut saya pertentangan itu ada setelah Allah SWT membukakan An-Nisa 157. Sebelum itu tak ada pertentangan. Coba berikan saya buktikan bahwa ada pertentangan sebelum An-Nisa 57 itu turun. Mungkin itu yang pertama itu uraikan aja, itu ringkasan itu bahwa Nabi Isa mau disalib karena ini. Silakan. Ya. Oke, terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Selama 3 menit mengalir deras ini pertanyaan yang sangat menghujam dari Pak Rudi. Saya kira Mas Aristo sudah bisa mengambil poin-poin dari pertanyaan Pak Rudi. Oke, timer berjalan, jawaban meluncur. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya, saya kira ini pertanyaan sangat baik dan terlalu mudah untuk saya jawab. Begitu ya, Pak Rudi Yohanes. Ya, kenapa? Ya, ini memang sering dipertanyakan oleh sahabat-sahabat Kristen. Saya bingung menyimpulkan, tapi saya masuk pada perspektif An-Nisa 157 ya. Ya. Jadi adalah wajar jika Al-Quran menyinggung tentang salib, Pak Rudi Yohanes. Sebab Al-Quran turun, ya, tatkala dunia didominasi 2 imperium Romawi, bersentuhan langsung dengan orang-orang Yahudi. Memang tadi kalau saya tangkap pertanyaan dari Bang Rudi Yohanes, bahwa kok bisa gitu. Peristiwa penyaliban terjadi di zaman Nabi Isa, sedangkan Muhammad atau Al-Quran datang setelah 600 tahun begitu ya, kenaikan Isa Al-Masih. Nah, kok bisa Muhammad? Ya, karena pada saat Al-Quran turun, ketika dunia didominasi 2 imperium besar, 2 imperium Romawi, yang dimana tatkala itu Nabi Muhammad SAW bersentuhan langsung dengan orang-orang Yahudi, begitu. Sehingga di mana pada saat itu orang-orang Yahudi mengatakan kepada Rasulullah SAW Muhammad bahwa Nabi Isa Muhammad itu telah melakukan kebohongan sehingga turun ayat. Jadi Bang Rudi Yohanes, untuk memahami Al-Quran itu ada disiplin bagaimana kemudian kita memahami Al-Quran. Bagaimana disiplin-disiplin itu sehingga memberi petunjuk kepada kita bagaimana kemudian kita menerjemahkan, mendefinisikan surat Al-Maidah ayat 157. Begitu. Disiplin yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita mempelajari asbabun nuzul. Asbabun nuzul daripada Al-Quran itu, ya, asbabun nuzul. Jadi gini Bang,
Jangan kemudian abang memahami Al-Quran berdasarkan dengan pikiran abang sendiri. Jadi secara tidak langsung, abang sedang mempertuhankan pikiran abang sendiri. Ini dialog akademis. Kita memberikan kontribusi sungguhan. Maaf, jangan bilang pikiran saya tak pernah dengan pikiran saya bertanya loh. Maaf, Ya, saya ya. bertanya untuk jawab. Iya nggak apa-apa, biarkan waktu saya untuk menjelaskan, Bang. Ya, tapi Jadi, jangan menyerang begitu. Saya nggak menyerang, Bang. Memang begitu. Saya tidak Jadi pernah berpikir sendiri, saya bertanya, belum menguraikan. tugas saya untuk menjelaskan. Jadi Ya, Al-Quran An-Nisa ayat 157, ketika Nabi Muhammad bersentuhan langsung dengan dengan imperium besar, dengan orang-orang Romawi. Informasi tentang penyaliban itu jelas bersentuhan langsung seperti itu. Saya lupa apalagi tadi yang kok bisa begitu? Ya jelas. Jadi kemudian tadi saya sempat mendengarkan pernyataan dari Bang Rudi Hanis tentang hukum salib. Abang menghubungkan tentang hukum salib ke Musa dan Al-Quran. Kalau abang masuk pada Ulangan pasal 21 ayat 33, 22 pasal 21 ayat 33, 22 gitu ya. Di sana menjelaskan tentang kehinaan daripada hukum salib itu. Jadi kalau abang menyangkut-nyangkutkan hukum Musa, ya, jadi sudah saya jelaskan bahwa Al-Quran menyebut, di dalam Al-Quran menyebut hukum salib itu 2 kali, ya. Yang pertama, ya, pertama dalam konteks menjelaskan hukum terhadap kriminalis, begitu. Kemudian yang kedua pada surat An-Nisa ayat 157, ya, Bang, itu kemudian bagaimana Al-Quran menceritakan tentang menafikan bahwa siapa yang disalib, artinya bukan Nabi Isa yang disalib. Nah, tadi abang katakan bahwa benar-benar Yesus yang disalib. Bang, saya kira abang belum begitu menguasai memahami tentang kitab suci yang abang imani. Jadi kalau kita kolaborasikan, kita komparasikan Al-Quran dan Al-Quran kitab suci saya dan kitab suci abang, Ibrani pasal 5 ayat 7 mengiyakan bahwa Yesus Kristus tidak disalib. Sebentar. Berapa Ibrani berapa? Ibrani pasal 5 ayat 7. Sebentar. Biarkan saya menjelaskan, Bang. Kemudian, Bang, di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 19, di sana mengiyakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Saya tanpa perlu membuka kitab suci abang, tanpa perlu membuka Google, saya hafal, telah diketahui oleh seluruh penduduk Yerusalem, sehingga nama tempat itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama. Hakaldama adalah tempat penyalibannya Yudas Iskariot. Betul kan, Bang? Yudas Iskariot mati bunuh diri, gantung diri, bukan disalib. Sabar, Bang. Loh, kau kan nanya, itu ku jawab. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 19, Hakaldama, tempat disalibnya Yudas Iskariot. Betul? Bukan disalib, dia mati bunuh diri. Iya, mati jadi gini, kalau abang mengatakan Yudas tidak disalib bunuh diri. Abang mengatakan bahwa Yudas mati bunuh diri. Pertanyaan saya, 2 anomali ayat yang ada di Alkitab mengatakan Yudas mati gantung diri atau Yudas mati minum racun. Ini sebuah. Nah, kemudian yang mana minum racun? Tunggu, yang minum racun mana? Abang, makanya saya bilang abang baca kitab suci abang. Sekarang kita masuk tema pada penyaliban. Jangan jadi fitnah, buktikan yang mana minum racun. Nanti kita akan buktikan. Waktu saya untuk menjawab. Jadi saya buka dulu minum racun. Harus memaksimalkan. Sekarang temanya bukan Yudas Iskariot. Jadi Bang, ya, abang katakan tadi bahwa dari mana bisa Al-Quran memahami? Saya jawab, Pak. Al-Quran datang ketika pada saat itu dunia atau dalam belenggu 2 imperium Romawi bersentuhan langsung dengan orang-orang Yahudi. Begitu. Kemudian saya tegaskan lagi bahwa hukum salib adalah lambang kehinaan baik dari Islam, Yahudi dan Kristen. Di Kristen petunjuk kehinaan hukum salib itu tertuang di dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Terkutuklah orang yang di kayu salib. Dengan pernyataan ini, maka hukum salib itu adalah merupakan hukum kehinaan. Jadi saya kira, kemudian abang tadi belum bisa menjelaskan kepada saya secara detail
baik Jawab dari dulu, Markus. kenapa Nabi Isa mau disalib? Satu lagi. Ini kan Kenapa Nabi Isa mau disalib? Ya, biar Pak, jangan lewat. Kenapa Nabi Isa mau disalib? ini kan tugas saya, Abang bertanya, saya menjelaskan. Jawablah dulu. Kenapa Nabi Isa? Itu kan belum dijawab. Jadi Markus pasal 15 ayat 25. Jam 9 Yesus sudah disalib dan jam 3 sore Yesus turun dari kayu salib. Kemudian Yohanes pasal 19 ayat 14, jam 12 Yesus belum disalib. Pemahaman saya tentang Matius pasal 27 ayat 45 sampai 46, jam 3 subuh Yesus disalib. Dari bukti-bukti ini bahwa ketidakvalidan ayat yang ada di dalam Bible menjelaskan tentang jam berapa Yesus disalib. Artinya ini membuktikan bahwa hukum salib gagal dipahami secara keimanan Kristen. Begitu. Ya, saya kira ini saya menyampaikan sesuatu berdasarkan data yang saya ketahui, dan data-data itu adalah tugas daripada Bang Rudi Hanes untuk menjelaskan. Tadi Abang bertanya dari perspektif Islam, saya sudah menjelaskan bahwa kenapa kok Muhammad tahu? Ya iya, karena pada saat itu Rasulullah SAW atau Al-Quran ya turun ketika dunia itu dipenuhi dua imperium besar, dua imperium Romawi, bersentuhan langsung dengan orang-orang Yahudi, sehingga berita tentang penyaliban itu, sehingga asbabun nuzul turunnya surat An-Nisa ayat 157. Konteks ayatnya jelas, Bang, bahwa mengakui ada yang disalib tetapi bukan Isa Al-Masih. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aristo atas jawaban terkait dengan pertanyaan Pak Rudi, dan dipersilakan untuk Mas Aristo memberikan pertanyaan balik kepada Pak Rudi setelah Pak Rudi memberikan pertanyaan selama 3 menit tadi. Timer berjalan, pertanyaan Mas Aristo meluncur. Baik, sesuai dengan janji Abang tadi bahwa Abang akan menjelaskan pada sesi-sesi berikutnya. Karena sesi ini belum terjawab pertanyaan saya, ya. Markus pasal 15 ayat 25. Di sana Yesus disalib pada jam 9 pagi. Dan ayat-ayat selanjutnya menjelaskan tentang Yesus diturunkan dari kayu salib pada jam 3. Kemudian di Yohanes pasal 19 ayat 14 di jam belum. Kalau kita berangkat pada Markus, sekarang pertanyaan yang sangat mendasar, jam berapa Yesus disalib? Karena di Markus pasal 15 ayat 25 mengatakan bahwa jam 9 pagi Yesus disalib. Di Yohanes pasal 19 ayat 14, jam 12 Yesus belum disalib. Sedangkan di dalam kitab suci Kristen, di sana mengatakan itu kurang lebih selama 6 jam. Nah, kalau kita berangkat dari Markus, ayat titik mengena. Kalau kita berangkat dari Yohanes, bagaimana kita mau? Kemudian kalau kita berangkat daripada Matius, ya pemahaman saya bahwa Matius pasal 27 ayat 45 sampai 46, itu Yesus berada di atas salib berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, mengapa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, ini terjadi berteriak pada jam 3 subuh. Jam berapa tepatnya Yesus disalib? Gitu. Saya ingin tahu. Nah, kemudian selanjutnya, jika Yesus disalib jam berapa? Berangkat dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai 46, Yesus berteriak, Allah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa ketika Yesus berada di kayu salib berteriak Allahku, Allahku? Jika Yesus adalah Allah, mengapa Yesus berteriak kepada Allah? Jadi pertanyaan saya dua pada sesi ini, Yesus disalib, berangkat dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai 46, jika Yesus adalah Allah, mengapa Yesus berteriak kepada Allah? Begitu. Jadi itu yang pertanyaan saya, mohon direspon, bagaimana kemudian peristiwa penyaliban ini merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi, ya, dengan Mas Rudi Yohanes menjawab pertanyaan saya. Jangan sampai saya satu-satunya orang juga yang percaya bahwa di Bible itu sesuatu yang tidak kontradiksi begitu. Satu-satunya orang di bumi ini begitu, Bang, ya. Saya kira sama gitu. Jadi dengan Abang bisa menjawab itu begitu, Bang. Sekian dan terima kasih. Mohon direspon, Bang. Oke, terima kasih
pertanyaan Mas Aristo selama 3 menit tetap menghujam dengan pertanyaan lanjutan dari pertanyaan pertama. Selama 7 menit diberikan kepada Pak Rudi Yohanes untuk memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan Mas Aristo. Timer berjalan, sanggahan meluncur. Gi, coba di share screen, Gi. Ya, sekarang aku mau jawab dulu yang dari Matius ya. Pertanyaan si Aristo ini memang masuk di akal ya. Di Matius, penyalipan itu dimulai bukan di ayat 45 tapi di ayat 35 ya. Nah, mulai dari ayat 35 sudah diceritakan sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dan membuang undi. Ada proses dari ayat 35 sampai ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Maka di Matius ini dikatakan jam 12 kegelapan menutupi daerah itu. Itulah mendung. Ya, jadi jangan Aristo katakan itu subuh. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus. Ya, jadi menurut si Aristo ini subuh. Tidak Aristo, ini adalah 3 sore. Jadi sudah terjawab ya. Ternyata Yesus disalib di Matius ini bukan ayat 45, tetapi ayat 35. Artinya Yesus disalib jam 9. Sekarang saya masuk ke Yohanes. Di Yohanes, ini memang belum bisa saya jelaskan. Nanti ada sesi lagi, saya cari dulu. Ayatnya ini kan saya baca dulu dan saya pahami. Tetapi konteks yang mau dibilang di Yohanes ini saya sudah lihat. Ya kan? Bahwa di sini ada kalimat itunya adalah jam 12. Ya, kira-kira 12 kata Pilatus kepada Yahudi itu, inilah rajamu, kan gitu. Maka mereka berteriak, enyakan dia, salibkan dia. Akhirnya menyerahkan Yesus kepada mereka dan disalibkan. Mereka menerima Yesus, ya kan? Sambil memikul salibnya, di sini masih ada proses ya, perjalanan untuk penyalipan. Itulah bedanya Yohanes dengan Matius dengan Markus yang sama ternyata ya kawan-kawan. Jadi Matius rahasianya sudah bisa kita buka. Penyalipan bukan dimulai dari pasal 45 tetapi 35. Oke ya. Itu Aristo. Yang kedua, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia mengatakan Eli Eli Sabatani? Itu sudah beda konteks daripada topik kita. Topik kita apa? Penyalipan Yesus. Bukan mengenai Yesus adalah Tuhan. Jadi bahwa Yesus disalib tidak ada keraguan. Baik di Markus, di Matius maupun di Yohanes, Yesus sudah disalib. Bahkan di Lukas, Yesus sudah disalib. Ya Aristo, jadi kalau kamu bilang ada keraguan, tidak ada keraguan. Kamu sendiri sudah membacakan ayatnya bahwa Yesus disalib. Ya, cuman ada permasalahan sedikit di Yohanes. Ya kan? Yohanes mengatakan di situ jam 12. Masih ada peristiwa apanya. Tetapi antara Matius dan Markus itu sama. Jadi jangan kamu katakan penyalipan di Matius itu dimulai dari pasal 45, tidak, tetapi dari pasal 35 itu sudah terjadi penyalipan dan ada rentang waktu. Ya Aristo, nah jadi Aristo, dua jawabanmu sudah saya jawab. Pertanyaan saya tadi kepada Aristo sedikit pun tidak ada dijawab. Saya tanya, mengapa Yesus Nabi Isa itu ingin disalibkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu? Apa penyebabnya? Dan ingat, di zaman Nabi Isa, saya nggak tahu di dalam sejarah Islam atau perspektif Islam, apakah Nasrani itu sudah ada? Saya nggak tahu. Ya kan? Pada zaman Nabi Isa itu sudah ada Nasrani atau belum, saya tidak tahu. Itu dalam perspektif Islam saja ya. Tapi yang Yahudi lah kita bilang. Nah, Aristo tadi tidak menjelaskan sedikit pun kenapa Nabi Isa itu ingin disalibkan. Alasannya apa gitu loh. Nah, dan Aristo membalikkan sebuah ini ya, fakta. Saya bukakan dulu surah 5 sebentar ya. Sebentar. Surah Al-Maidah ya. Gi mohon di share aja Gi. Biar lebih jelas. Jadi tidak ada di situ dibilang bahwa itu adalah apa namanya itu kehinaan kata si Aristo ya. Nah ini Aristo, tolong kamu lihat Al-Maidah 33 ini. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya
dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Ya, artinya di sini Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan sebuah hukum. Hukumnya apa? Dibaca sampai selesai Bang ayatnya, terjemahannya. Ya, Jadi biar ya kan? biar umat bisa mengerti Bang. Ya, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan diakibatkan mereka. Kenapa? Di situ jelas konteksnya kehinaan. Ya betul. Memang ini kehinaan. Karena ini saya bukan menerangkan itu dulu. Bahwa hukum salib di dalam Al-Quran ada dua. Ini hukum yang diturunkan Allah kepada orang yang melawan, memerangi ya. Nah, sekarang kita masuk ke Taha. Surah 20. Nah, di Taha ini yang kau kenal Aristo. Ayat 71. Silahkan Bang. Ya, sabar ya. Ini aku buka dulu. Di Taha 71. Masih jauh. Dikatakan demikian. Dia Fir'aun berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya? Buka kurung Musa. Sebelum aku memberi izin kepadamu. Nah, di sini adalah kepada orang-orang yang beriman kepada Musa. Sesungguhnya dia itu pimpinanmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sesungguhnya akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh aku akan salib kamu. Nah, di sini ada lagi salib. Bahwa mula-mula adalah mana lebih dahulu. Nabi Muhammad datang atau Firaun. Firaun. Jadi hukum salib ini dimulai sejak zaman Firaun. Ya, aku akan salib kamu pada pangkal pohon kurma dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Artinya di sini adalah Firaun menyalibkan orang-orang yang mengikut Musa. Nah, sementara di Al-Maidah 33 Allah menyalibkan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di atas bumi. Jadi ada dua salib. Salib yang di Taha 71 ini adalah orang yang mengikut Allah. Sekarang pertanyaan saya, Nabi Isa berada di mana? Nabi Isa berada antara Taha 71 dan Al-Maidah 33. Jadi hukum yang diterapkan kepada sudah habis ya? Sorry, saya nggak melihat waktu. Kelihatannya makin asik makanya saya. Ya, oke, silakan. Sorry. Oke. Jadi itu tadi kan yang terakhir itu Pak Rudi juga mau bertanya juga. Saya berikan waktu kesempatan 3 menit. Nah, biar mencapai klimaks pertanyaannya. Oke, Pak Rudi, selama 3 menit diberikan kepada Pak Rudi untuk menyampaikan unek-uneknya. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Ya, sorry, saya lanjutkan ya. Aristo, Nabi Isa berada di antara Taha 71 dan Al-Maidah 33. Kalau kita bicara tentang penyaliban Nabi Isa, maka Nabi Isa terkena hukum Taha 71. Ya, terus. Nah, kenapa Taha 71? Karena Al-Maidah 33 belum datang. Karena itu diucapkan Allah bagi orang-orang yang melawan Rasul dan yang melawan Allah dan membuat kerusakan di muka bumi. Apakah itu mau dikenakan ke Nabi Isa? Silakan. Kamu yang menentukan. Karena di situ dikatakan bukan Muhammad atau apa. Jadi saya tanya, mengapa Nabi Isa ingin disalibkan oleh orang-orang Yahudi tadi? Kamu bisa menganggap enteng, tapi sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab hal ini. Ya Aristo ya. Nah yang berikutnya Aristo, saya ingin bertanya. Nanti di hadis kan ada itu dan di tafsir bahwa Nabi Isa akan turun untuk mematahkan salib. Salib di dalam Al-Quran, kita kan bicara salib ini sekarang ya, topik kita. Itu dikatakan di sini, umat Islam sepakat mengandungan hadis yang mutawir bahwa Nabi Isa hidup di langit, beliau akan turun di akhir zaman membunuh babi, mematahkan salib, membunuh Dajjal dan sebagainya. Itu di Al-Muharrar Al-Wajid 3 ayat 143 itu ya. Kalau hadisnya ada dan dia membuat itunya. Salib yang mana yang mau dipatahkan dari antara dua ini?
Dan kenapa harus dipatahkan? Apakah dua-dua salib ini yang harus dipatahkan Nabi Isa? Nabi Isa akan kena makan buah si malakama. Jika Nabi Isa mematahkan Taha 71 dan mematahkan Al-Maidah 73, berarti dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi Isa tidak suka dengan salib Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah 33. Usahakan jangan ketawa, Aristo, karena ketawa itu menunjukkan kamu tidak sudah gentar, sudah gemetar. Oh, bukan berarti bagus, kamu mengejek saya, nggak boleh tuh ya. Dalam debat santai saja. Jangan terlalu sensitif, Bang. Santai aja. Nggak apa-apa. Iya, makanya dilarang untuk karena saya memang biasa senyum, Bang. Ya, begitu. Senyum, jangan ketawa. Ketawa menandakan kau tidak bisa. Jadi tolong jelaskan kepada saya yang dua tadi. Mengapa Nabi Isa mau disalib? Hukum salib yang mana dikenakan? Dan ketika nanti Nabi Isa datang mematahkan salib yang mana yang mau dilibas Nabi Isa? Iya. Itu aja, dan terima kasih. Oke, pertanyaan dari Bang Rudi soal salib. Ada dua salib di situ yang dipahami Pak Rudi, mungkin itu yang jadi poin-poin dari pertanyaannya. Dan selama 7 menit diberikan waktu kepada Mas Aristo untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan Mas Rudi. Timer berjalan, jawaban mengalir. Baik, terima kasih. Ya, jadi pertanyaan Bang Rudi Yohanes ini, saya juga sendiri bingung dari mana kemudian Bang Rudi Yohanes memulai ada dua salib berangkat dari Toha. Ya, saya respon dulu, Bang, ya. Itu. Terus saya mau klarifikasi, Bang. Saya memang orangnya hobi ketawa. Jadi jangan Abang kemudian terlalu sensitif saya ketawa. Abang jadi santai. Oke. Jadi, Bang, ya. Dari mana Abang bisa jelaskan dua salib itu? Dari mana? Dari surat Taha. Ya kan? Surat Taha itu. Nah, tidak boleh ketawa ketika kita berdebat. Jangan kau bilang santai. Oke, lanjut. Kenapa nggak boleh ketawa, Bang? Konsentrasi. Abang yang terganggu konsentrasi, saya enggak, gitu kan? Nih, Bang, kasih saya jawab. Loh, saya sudah kasih waktu, tapi saya ketawa, nggak apa-apa kan? Makanya kalau dalam berdebat itu bicara kita itu. Silakan, lanjut. Gitu. Dari mana Abang bilang ada dua salib, ya kan? Berangkat dari surat Taha, Abang sudah baca sendiri ayatnya, tapi Abang tidak pahami. Yang menghukum salib itu adalah Fir'aun, begitu. Terus Abang mau katakan bahwa Islam mengadopsi hukum Fir'aun? Kan tidak. Jadi pada konteks ayat itu menjelaskan tentang pada masa zaman Nabi Musa, di mana Nabi Musa berhadapan langsung dengan Fir'aun, yang dimana pada saat itu ketidaksukaan Fir'aun kepada pengikut Nabi Musa. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, kenapa kok Nabi Isa mau disalib oleh orang-orang Yahudi? Iya, karena sama pada konteksnya. Kalau di Fir'aun, bagaimana kemudian Fir'aun tidak membenci Nabi Musa dan orang pengikut Nabi Musa? Begitu juga dengan Nabi Isa. Bagaimana kemudian Nabi Isa datang sebagai seorang rasul, ya, sebagai seorang rasul Allah yang pada saat itu tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, ya, menolak tentang kerasulan Nabi Isa alaihissalam, sehingga pada saat itu mereka mau melakukan atau dengan cara menolak, bagaimana kemudian mereka mau mengeksekusi Nabi Isa, begitu, karena mereka menolak sebagai kedatangan Rasul Allah, kan begitu. Kemudian Bang Rudi Yohanes bertanya tentang kedatangan Nabi Isa, itu bercerita tentang nubuat, ya, karena Nabi Isa belum datang. Jelas di dalam Al-Quran, di dalam keimanan Islam, karena Abang tanya, ya, siapa lagi yang kemudian menjadikan lambang salib itu sebagai lambang kemuliaan? Jelas karena Abang bertanya dari perspektif Islam, ya,
kedatangan kedua kali Nabi Isa untuk mematahkan salib, kemudian membunuh babi, ya, gitu. Kemudian mengajak orang-orang yang menyembah salib itu kepada jalan Allah untuk tidak menyembah kepada salib, karena hukum salib itu sudah saya jelaskan. Nah, Abang mau berangkat dari Ulangan pasal 21 ayat 22 sampai 23. Di sana Nabi Musa dengan tegas mengatakan bahwa lambang salib itu adalah lambang kehinaan. Apalagi dari Islam, tadi sudah saya jelaskan. Abang baca sendiri di surat Al-Maidah ayat 33, bagaimana kemudian lambang salib itu adalah lambang kehinaan. Kan begitu. Dari mana Abang bisa mengatakan bahwa lambang salib itu lambang salib di dalam Islam itu adalah lambang kemuliaan? Abang berangkat dari surat Al-Maidah. Abang berangkat dari surat Taha. Tadi Abang mengatakan bahwa duluan surat Taha baru ada surat Al-Maidah. Dari mana cara Abang memahami ini? Surat Taha itu adalah surat ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Bagaimana Abang katakan bahwa surat Taha itu dengan Al-Maidah berbeda duluan gitu kan? Di masanya zaman Nabi Musa yang menjelaskan bagaimana kemudian peristiwa kejadian pada zaman Nabi Musa. Begitu. Bukan Abang kemudian serta-merta mengatakan bahwa surat Taha itu datang pada zaman Nabi Musa. Ini yang saya katakan bahwa ya Abang sebenarnya tidak punya kualifikasi ketika kita itu berdialog membahas tentang konsep tentang konsep tema pembahasan kita malam ini. Begitu. Iya, karena apa? Pertanyaan Abang, ya ini sekali lagi, saya mohon maaf, pertanyaan Abang berangkat dari pikiran Abang sendiri. Itu kan kesimpulanmu, jangan kau simpulkan aku tidak punya kualifikasi, nggak boleh. Kamu nggak tahu berdebat, tidak ada itu. Kamu hanya cukup mengasih lawan argumen dengan argumen. Gitu, tolong diperingatkan orang itu. Tidak ada, kalau tidak ada kualifikasi itu kan penilaian. Karena begini, abang mengatakan ada dua salib. Ada dua salib itu dari mana Abang dapat? Dua salib Abang dapat dari mana? Ayat mana? Taha 71 sama Al-Maidah 33. Masa kamu tidak bisa membedakan dua salib itu? Sudah baca belum ayatnya? Sudah baca belum ayatnya? Taha 71 dan Al-Maidah 33. Baca ulang. Yang disalib siapa? Ada berapa salib di dalam ayat itu? Yang pertama salibnya Firaun. Salib Firaun, garis besarnya salib Firaun itu di Taha 71. Di Al-Maidah 33 itu salibnya Allah Subhanahu. Abang, begini, Abang jangan kemudian bertanya sesuatu yang tidak ada dasarnya. Dua salib dari mana, Bang? Maaf, saya break dulu. Saya break dulu. Silakan tarik nafas dalam-dalam dulu. Jadi biarkan dahulu nanti dikonfirmasi Pak Rudi ya kan. Minum. Mas Aristo juga ya kan. Cukup dengan pertanyaan saja tidak langsung menyimpulkan bahwasanya Pak Rudi untuk tidak kesimpulan Pak Rudi, tetapi dari mana Pak Rudi menyimpulkan ini, itu aja sudah cukup saya rasa. Mohon maaf ini saya post dulu ya, Oke, dilanjut selama ini kurang lebih sekitar 2 menit Mas Aristo. Lanjutan sanggahan meluncur. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran itu dua salib. Pada konteks surat Al-Maidah ayat 33, ya, di sana tadi sudah saya jelaskan. Masa saya harus jelaskan berulang-ulang, Bang? Kemudian di surat Taha, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah menjelaskan surat Taha itu, bagaimana kemudian menceritakan kejadian pada zaman Nabi Musa. Bagaimana kemudian kebencian orang-orang Fir'aun terhadap Nabi Musa, bahkan sampai pada para pengikutnya. Bukan menceritakan tentang salib bagian daripada keselamatan. Begitu loh. Kemudian dari 3 ayat, baik di surat Taha, di surat Al-Maidah, bahkan di surat An-Nisa, tidak ada menceritakan salib ini dan salib itu. Intinya pada ayat-ayat yang Abang pertanyakan itu,
menceritakan tentang bagaimana kemudian hukum salib itu adalah merupakan lambang kehinaan. Dan bahkan lambang kehinaan salib itu begitu juga ada di kitab suci Kristen. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Begitu, Bang. Jadi di sini saya bisa memberi pendapat saya bahwa lambang salib itu adalah lambang kehinaan, baik dari Islam, Yahudi, dan Kristen. Berdasarkan petunjuk-petunjuk dalil, berdasarkan petunjuk ayat yang bisa sama-sama kita validasi, bahwa semua itu adalah lambang kehinaan. Begitu. Jadi itu yang bisa saya berikan jawaban untuk saudara saya, Bang Rudi Yohanes. Ya. Minum dulu, Bang. Ya. Sudah. Oke. Cukup menarik ini memang kalau debater-debater berpengalaman saling bertemu ya kan, saling adu argumentasi, tetapi apapun yang disampaikan disampaikan para narasumber tentunya tidak harus cocok dengan apa yang kita inginkan. Kalau cocok nggak namanya nggak debat, tetapi musyawarah saja. Oke, berlanjut setelah tadi pertanyaan dari Pak Rudi dijawab dengan Mas Aristo yang intinya mau salib apapun itu tidak jadi masalah, yang terpenting makna yang terkandung di dalamnya. Itu yang saya tangkap sih, sepertinya seperti itu. Karena saya sendiri pun sebagai moderator harus duduk di tengah dan selama 3 menit. Kalau tadi Pak Rudi ini putaran terakhir ya, jadi setelah pertanyaan Mas Aristo meluncur, terus pertanyaan Pak Rudi menutup session tanya jawab ini karena waktu sudah menunjukkan 1 jam lebih ya kan, belum lagi nanti ada closing statement, begitu Pak Rudi ya, itu Mas Aristo ya. Ya, siap. Saya harap narasumber kali ini memang luar biasa. Saya sendiri pun sampai tertegun tadi, sampai sempat lost timer tadi. Luar biasa memang. Dan narasumber. Oke, selama 3 menit diberikan kepada Mas Aristo untuk meluncurkan pertanyaan di session pamungkas ini. Di session, artinya pamungkas di session ini. Selama 3 menit timer meluncur, pertanyaan mengalir. Baik. Terima kasih. Ini putaran yang terakhir ya, Bang. Jadi tadi saya ingin merespon pernyataan Abang tentang Markus pasal 15 ayat 25, kemudian Matius pasal 27 ayat 33 ya, Bang ya. Gitu loh. Jam 3 ayat ya. Jadi gini, Bang, Abang katakan tadi tidak ada pertentangan antara Markus dan Matius. Abang di Markus ya, pasal 15 ayat 25, Yesus berada di kayu salib itu diturunkan jam 3 sore. Sementara di Matius jam 3 sore Yesus masih terpaku di atas kayu salib. Artinya ini sebuah pertentangan yang sangat nyata. Ayat anomali yang sangat nyata gitu. Kalau Abang katakan itu tidak ada pertentangan, bagaimana kemudian bisa gitu? Di Markus pasal 15 ayat 25, Markus Yesus diturunkan dari kayu salib itu jam 3 sore begitu, Bang. Sementara di Matius pasal 27 ayat yang saya ketahui 45 sampai 46, karena di situ ketika Yesus berteriak ya, Eli Eli lama sabachthani. Itu jam 3 kalau saya mengikuti apa yang Abang katakan. Oke, itu jam 3 sore sesuai dengan jam yang ada di Markus dan jam yang ada di Matius. Oke, saya ikutin Abang, saya tidak ambil waktu subuh, begitu. Nah, ini bertentangan, Bang, karena di Markus pasal 15 ayat 25, di sana jam 3 sore sudah diturunkan dari kayu salib, gitu. Sementara di Matius jam 3 sore, jam 3 itu masih terpaku, Bang, di atas kayu salib. Nah, ini, gitu. Nah, saya ini mau bertanya, karena pertanyaan saya tentang jam berapa Markus 15:25, kemudian Yohanes pasal 19 ayat 14, kemudian Matius itu jam berapa? Nah, itu. Nah, sekarang Abang berikan saya penjelasan. Ya, tadi Abang katakan bahwa tidak ada, itu sama, tidak ada pertentangan antara Markus dan Matius. Nah, kalau kita berangkat dari ayat Markus pasal 15 ayat 25, jam 3 itu sudah diturunkan dari kayu salib, Bang, di Markus. Nah, di Matius jam 3 itu masih terpaku. Begitu. Saya ikutin apa maunya Abang, karena Abang katakan bahwa
Itu jam 3 sore, baik di Markus atau Matius. Nah, itu Bang. Sekalian Abang, tolong berikan saya penjelasan sedetail-detailnya, sehingga kemudian hukum salib itu bisa kita yakini benar. Jam berapa? Kemudian jelaskan Matius dan Markus. Jam 3 sore Matius masih terpaku, Markus jam 3 sore sudah diturunkan. Nah, gitu. Jadi mohon Abang berikan saya satu penjelasan tentang ini. Silakan Bang. Oke. Pertanyaan Mas Haristo di season pamungkas ini masih seputar jam ya. Karena mungkin Mas Haristo penggemar jam juga ini. Karena berkaitan dengan waktu. Waktu itu yang ditanyakan oleh Mas Haristo. Oke, selama 7 menit diberikan kepada Pak Rudi menjawab terkait dengan pertanyaan Mas Haristo. Timer berjalan, sanggahan meluncur. Oke, Haristo, kamu kurang jeli melihat ayat ini. Di Markus 15 itu tidak ada dikatakan Yesus jam 3 sudah meregang nyawa. Ya kan? Memang jam 3 memang iya dibilang setelah Eli lama sadabadani maka datanglah seorang dengan bunga ayat 36 lalu 37 lalu berserulah Yesus dengan menyerahkan nyawanya. Di Matius tidak ada dikatakan itu lebih dari jam 3, tidak ada. Ya kan? Pada saat jam 3 Yesus masih disalib, memang masih disalib. Bahkan di Markus juga masih disalib karena ucapannya sama Eli sama sahabat tadi. Cuman di sini agak panjang karena ada perkataan orang, baiklah kita lihat apakah Elia datang menyelamatkan dia ya 49. Yesus berseru pula dan lalu menyerahkan nyawanya. Tidak ada yang berbeda. Ya, antara Matius 45 sampai 49 dengan Markus 25 sampai ayat 37. Dan terakhirnya juga Yusuf mengambil itu ketika hari menjelang malam. Sama dengan di Matius, Yusuf mengambil itu juga ketika hari menjelang malam. Jadi tidak ada yang apa ya. Dan sekali lagi Haristo, sampai saat ini kamu tidak bisa membuktikan Yesus tidak disalib. Justru kamu membuktikan Yesus disalib. Ya kan? Dan kamu bilang Yesus menyerahkan nyawa di kayu salib jam 3. Oke, sudah. Berarti tidak ada case, tidak ada kasus lagi. Nah, sekarang saya kembali kepada kamu Haristo. Kamu katakan, dari mana saya mengatakan di dalam Islam ada 2 hukum salib? Sekarang coba, aduh bagaimana saya menjelaskannya? Coba ini, pelan-pelan saya buat ya, biar kamu paham. Surat Taha, ini. Gi, coba di-share dulu, Gi, surat Taha itu, Gi. Ini. Di sini dijelaskan, dia Firaun berkata, apakah kamu telah beriman kepada Musa? Sebelum aku memberi, sesungguhnya dia telah itu pemimpin yang mengajarkan syirik kepada, maka sungguhnya akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang dan sungguh akan salib kamu. Lihat bahwa hukum salibnya Firaun itu menghukum siapa saja yang mengikut Musa, ya kan? Dan Firaun akan menyalib mereka, itu satu hukum. Sudah. Yang kedua, kita masuk kepada surah 5, ya. Biar cara melihatnya saya ajari loh. Surah 5 ayat sebentar 33. Sekarang 33. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah. Jadi beda ya. Kalau yang di Taha 71, hukuman bagi orang yang mengikut Allah. Paham ya? Sementara di Al-Maidah 33, hukuman bagi orang yang memerangi Allah. Jadi ini ada 2 hukum yang bertolak belakang. Maka saya katakan ada 2 hukum salib di dalam Al-Quran. Itu bukan hasil pemikiran saya, tetapi itulah bunyi Al-Quran. Bahwa ada 2 hukum salib. Nah, ketika Nabi Isa ingin disalibkan oleh orang-orang Yahudi, hukum mana yang diterapkan? Apakah Taha 71 atau Al-Maidah 33? Kan demikian. Tidak mungkin kita bilang Al-Maidah 33. Kenapa tidak mungkin? Karena Nabi Isa tidak memerangi Allah. Maka kita gunakanlah Taha 71. Hanya itu hukumnya, nggak ada yang lain. Udah. Artinya bahwa ya Nabi Isa dihukum karena mengikut Allah. Selesai. Kan demikian. Kenapa dia berat sekali mengatakan hal itu? Nah, ketika saya katakan Taha 71 lebih dahulu. Lah, kan Firaun lebih dahulu. Hukum salibnya Firaun lebih dahulu ada. Baru
hukum salibnya orang yang memerangi Allah keluar. Atau dia mau mengatakan hukum orang yang memerangi Allah duluan ada, baru Firaun menyusul. Tidak kawan. Karena Al-Quran menjelaskan hukum yang di Al-Maidah 33 ini diberikan kepada Nabi Muhammad. Perintah itu, hukum-hukum itu. Sedangkan, lihat nanti babulnya silakan. Sedangkan Taha 71 itu Firaun yang mencetuskan hukum itu. Bukan Allah. Paham ya? Jadi jangan kamu campur adukkan semua. Seolah-olah itu tidak ada, kamu bilang ada. Dasar hukumnya mana? Ini dasar hukumnya. Kan demikian. Ya kan? Nah, sekarang kawan-kawan, kalau berbicara tentang apakah Nabi Isa atau disalib apa tidak, setelah ini nanti saya akan mengajukan pertanyaan terakhir, Pamungkas sama si Aristo. Sekarang jangan dulu saya buka, karena waktunya masih 7 menit, saya bisa menggunakan untuk menggali 2 salib ini. Nah, Aristo, ketika Nabi Isa ingin ditangkap, ingin disalib, apakah orang Yahudi berpikir bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi Allah sehingga ingin disalib? Kan Nabi Isa sudah bicara dari sejak buayan itu. Di Maryam berapa? 30 ya. Kan ada itu dibilang. Jadi, dan mereka tercengang-cengang ketika Nabi Isa berbicara itu. Ya kawan-kawan ya. Jadi jangan kamu seolah-olah mengatakan bahwa itu tidak ada. Ya. Nah, mereka ingin menyalibkan Nabi Isa karena Nabi Isa adalah pengikut daripada Allah itu sendiri. Sekarang kau bilang digantikan. Kenapa harus digantikan? Apakah Allah tidak percaya Nabi Isa mengikut dia? Sehingga digantikan dengan orang yang nggak jelas siapa. Ada yang mengatakan Yudas. Dan Yudas itu dikatakan pengkhianat. Artinya Yudas bersyukur sekali. Dia dihukum mati karena mengikut Allah SWT. Kan demikian. Dan saya katakan, perbedaan Al-Quran dan Bible, Al-Quran itu tidak mampu menjelaskan secara rinci. Bible menjelaskan secara rinci. Jam berapa waktu ditangkap? Itu kan malam. Di Taman Getsemane, tempatnya pun dijelaskan. Dan kemudian ada proses pengadilan pagi hari. Sehingga kalau itu diserupakan, orang kan melihat. Al-Quran tidak menjelaskan hal seperti itu. Maka kalau orang tidak tahu, mungkin ditangkapnya malam, disalibnya malam. Sehingga orang nggak tahu, dan diturunkannya malam, dikuburnya malam. Semua serba malam. Jadi orang nggak tahu. Itulah yang mungkin bisa saya jawab. Silakan. Sudah cukup, Pak Rudi? Cukup, ya. Oke, saya turunkan ini. Nah, dan untuk yang terakhir ini, pertanyaan terakhir di season ini dari Pak Rudi, selama 3 menit dipersilahkan pertanyaan kepada Mas Aristo ya, sebagai pertanyaan terakhir di sesi kali ini. Timer meluncur, pertanyaan mengalir. Gi, masih di-share Al-Qurannya, Gi. Surah 19 ayat 30 ya, kita baca dulu. Di situ dikatakan, surah 19 Maryam. Maryam. Surah Maryam. Ya. Surah Maryam ayat 30. Dia, buka kurung, Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Pertanyaan saya kepada si Aristo. Nabi Isa membawa kitab Injil. Boleh jelaskan dari kapan sampai kapan? Kalau Nabi Muhammad kan jelas. Dari umur, pokoknya dari umur 40 tahun ya. 610 sampai 633. Sekarang saya ingin tahu. Nabi Isa itu apakah selama hidup menurunkan Injil atau bagaimana? Silakan. Bang, singkat aja. Maaf. Ya. Jadi biar kita nggak bergeser dari tema pembahasan, ya. Pertanyaan yang menyangkut dengan penyaliban aja, Bang. Ya, kalau kita mau bahas tentang ini, Bang, nanti kita bahas di sesi yang lain. Loh, gitu loh. Begini, oke, saya masukkan salibnya. Yang saya mau tahu di situ, ketika kamu menjawab nanti, ya, maka penyaliban itu akan terbukti. Ada apa tidaknya?
Ngerti maksud saya? Jadi tolong kamu ceritakan, Nabi Isa ini membawa Injil ini dari kapan sampai kapan? Apakah dari Buayan kan sudah ada jelas ayatnya, Maryam 30. Sampai dia diangkat, atau diserupakan tadi diangkat, kan diserupakan. Atau selama dia bisa hidup. Coba jelaskan kepada saya, apakah Injil itu sudah lengkap? Dalam artian itu nanti pembuktian apakah Nabi Isa ini sudah apa disalib, diganti atau bagaimana? Dan pembuktian yang berikutnya nanti merujuk kepada turunnya Nabi Isa mematahkan salib. Artinya Nabi Isa melawan Allah SWT, terutama Al-Maidah 33. Itu masih mengenai salib ya, Al-Maidah 33. Karena akan dipatahkanlah salib Allah SWT itu hukuman terhadap orang yang melawan, yang memerangi Allah dan Rasulnya. Akan dipatahkan juga itu. Bukan terhadap orang yang menyembah salib. Karena Al-Quran tidak pernah menjelaskan ada orang menyembah salib. Itu karangan si Aristo setelah sekarang melihat ada orang Kristen. Al-Quran tidak mengenal orang Kristen, dalam hal ini Nasrani selalu dibilang. Oke? Tolong jelaskan itu aja. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rudi atas pertanyaan di session ini. Saya turunkan dulu share screen-nya. Dan kepada Mas Aristo dipersilakan selama 7 menit untuk menyampaikan jawaban terkait dengan pertanyaan Pak Rudi. Timer berjalan, jawaban mengalir. Baik, terima kasih. Jadi saya mengajak Abang berdialog. Kenapa tadi Abang katakan bahwa saya tidak menjelaskan tentang siapa disalib. Satu, tema kita bukan tentang siapa yang disalib, gitu. Tema kita tentang penyaliban. Jadi kita berbicara dari dua perspektif, baik dari kitab suci Abang dan kitab suci saya. Tentunya kalau kita mau tidak mengatakan siapa disalib, tetapi mengapa Nabi Isa disalib? Jangan salah-salah pernyataan saya dibolak-balik. Makanya Bang, kasih kesempatan saya menjawab, waktu saya menjawab. Abang bertanya keliru. Iya, makanya ketika Abang bertanya menjawab pertanyaan saya tidak pernah memotong argumentasi Abang. Jadi silakan. Kesempatan saya untuk merespon pertanyaan Abang, gitu loh. Ya, artinya dari pernyataan-pernyataan yang Abang sampaikan itu sehingga saya memberi kesimpulan, begitu kan? Karena begini, terlalu banyak yang Abang ceritakan sehingga saya juga kan harus punya apa untuk menyimpulkan apa yang menjadi narasi Abang. Ya, tadi sudah saya tegaskan bahwa tema kita pada malam hari ini adalah tentang penyaliban. Ya, kalau kita mau bercerita tentang sejak kapan Nabi Isa itu hidup dan diberikan di dalam Al-Quran, secara kronologis tidak menceritakan siapa yang disalib. Tetapi secara kronologis Al-Quran mengakui bahwa penyaliban itu terjadi. Hanya memberi satu sanggahan bahwa yang disalib itu bukanlah Nabi Isa alaihissalam, ya Bang ya, gitu. Kemudian kenapa Nabi Isa disalib? Tadi sudah saya jelaskan Bang, bahwa kenapa mereka ingin menyalib Nabi Isa? Karena mereka menolak tentang kerasulan Nabi Isa alaihissalam, begitu. Sama seperti yang terjadi pada zaman Nabi Musa. Bisa kasih ayat? Ayat An-Nisa 157 itu sudah sangat jelas konteks ayatnya, Bang. Jadi saya jelaskan Bang ya, gitu. Nah, kemudian Abang, surat Al-Maidah ayat 33 di sana sudah jelas menjelaskan bahwa menceritakan bagaimana kemudian ya dalam konteks menjelaskan tentang hukum terhadap para kriminalis, begitu. Jadi pada intinya penyaliban yang ada di surat Taha, yang ada di surat Al-Maidah, ada di surat An-Nisa ayat 157, tidak ada yang kemudian memberikan satu petunjuk ayat bahwa ayat itu merupakan sebuah lambang, salib itu merupakan lambang keberuntungan atau lambang kemuliaan. Jadi di dalam semua konteks ayat yang Abang tanyakan itu, semua menceritakan tentang kronologis penyaliban yang dijatuhkan kepada para kriminalis Bang, begitu.
Jadi di situ sudah tegas. Kemudian abang bertanya tentang kedatangan Nabi Isa, nubuat kedatangan Nabi Isa mematahkan salib. Jadi kalau berangkat dari perspektif Al-Quran seperti apa yang abang tanyakan, ya jelas. Jadi Nabi Isa itu datang untuk kedua kali dalam perspektif Islam, mematahkan salib, membunuh babi, dan mengislamkan orang-orang yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu dalam perspektif Islam, Bang. Karena abang bertanya itu, ya kan begitu. Artinya begini, itu hak abang juga untuk tidak meyakini, karena memang abang tidak beriman kepada Al-Quran. Tapi di sini pada konteksnya kan saya menjelaskan, Bang. Abang bertanya tentang kitab suci saya, kan begitu. Kemudian abang katakan bahwa itu yang disalib itu Al-Quran itu tidak sesuai dengan apa? Karena yang disalib itu adalah Nabi Isa, ya. Saya sudah katakan melalui petunjuk An-Nisa ayat 157 bahwa wama qataluhu wama salabuhu, mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak pula menyalibnya. Secara konteks ayat jelas. Nah, kemudian kebenaran Al-Quran ini terbukti berdasarkan petunjuk Ibrani pasal 5 ayat 7. Yesus Kristus tidak disalib. Berdasarkan petunjuk Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 19, Golgota Hakaldama, tanah darah, bukit tengkorak. Yang disalib adalah Yudas Iskariot. Kalau abang bertanya tentang hal ini, ternyata saya akan juga menimbulkan pertanyaan. Ya kan, berangkat dari Injil Nikodemus, 3 orang yang disalib, Gestas dan Dismas. Kalau 3 orang yang disalib, kenapa cuma 1 yang menjadi Tuhan? Gitu. Kalau kita berangkat dari, nah kemudian saya tidak akan menjelaskan siapa yang disalib, karena konteksnya kita ini tema pembahasan kita bukan siapa yang disalib. Karena tema ini, kenapa saya ikat pada tema penyaliban, sehingga pembahasan kita tidak bergeser kemana-mana. Bisa dinikmati oleh para audiens yang menikmati kita pada malam hari ini. Begitu. Kemudian kalau kita bercerita kapan Nabi Isa hidup atau dan lain sebagainya, kita akan bahas pada sesinya. Ini menarik juga. Saya meminta abang untuk penampilan kita berikutnya setelah abang mungkin berhadapan dengan saya. Boleh kita sama-sama mengangkat tema siapa yang disalib. Begitu. Jadi biar ini terarah dan terpuaskan unek-unek abang. Yang jelas gitu. 1. Jadi itu yang saya jelaskan kepada abang, bahwa secara konteks dalam An-Nisa ayat 157 sudah jelas, wama qataluhu wama salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak pula menyalibnya. Apa yang diragukan? Secara kronologis memang tidak dijelaskan siapa yang disalib, tetapi berdasarkan petunjuk bukti sejarah, di mana di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 19 menyebutkan satu nama tempat, sehingga kita akan berangkat dari mana tempat itu datang, dari mana sejarah itu datang. Dari sejarah itu datang yang saya pelajari, membuktikan bahwa yang disalib bukanlah Yesus Kristus. Berangkat dari petunjuk Ibrani pasal 5 ayat 7, bahwa Yesus Kristus tidak disalib. Berangkat dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 19. Ya, ayatnya saya hafal, Bang, tanpa saya harus membuka apa gitu. Telah diketahui oleh seluruh penduduk Yerusalem, sehingga nama tempat itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Adama atau tanah darah. Metode saya memahami ini sehingga kemudian memberi petunjuk kepada saya bahwa yang disalib itu Yudas Iskariot. Maka dari petunjuk-petunjuk ini, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 terbukti benar. Berangkat dari Ibrani pasal 5 ayat 7, Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 terbukti benar. Begitu. Kita komparasikan, karena tentunya ketika kita duduk di dalam forum ini, abang sebagai Kristen, saya sebagai Islam, maka sudah sepantasnya kita menggunakan referensi kedua kitab ini, mengkomparasikan kedua kitab ini, sehingga dari sini kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk secara akademis ilmiah dan dan terang benderang bahwa apa yang kita diskusikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mas Aristo atas closing statement, atas jawaban di session terakhir ini. Dan untuk closing statement kita memasuki session yang terakhir ini ya, closing statement, karena waktu sudah menunjukkan 1 jam setengah ini, kurang beberapa detik lagi. Selama 7 menit diberikan kepada Bapak Budi, karena ini batuk-batuk ini, karena saya kasih 7 menit lagi. Ya, saya lagi
Siapa terlebih dahulu ini closing statement-nya? Aristo aja duluan. Saya selalu duluan. Abang dulu lah, abang dulu baru saya. Itu. Jadi biar adil gitu. Kasih kesempatan saya tadi baru selesai ngomong, Bang. Biar saya minum-minum. Enggak apa-apa. Oke, saya duluan. Oke. Selama 7 menit diberikan kepada Pak Rudi untuk memberikan closing statement di akhir acara ini. Jangan lupa nanti juga disebut channelnya Pak Rudi. Biasanya terlewat itu. Oke, timer berjalan, closing statement meluncur. Ya, biar jangan terlewat. Jangan lupa ya, channel saya Sang Debaters. Oke, Gi, mohon di-share screen apanya? Alkitabnya. Nah, kata Aristo yang mengatakan Yesus bukan disalib itu Ibrani 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat 7 dibuat sini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Pada bagian mana yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di kayu salib di sini? Tidak ada. Hanya karena dikatakan mampu menyelamatkannya dari alam maut. Memang Yesus selamat dari alam maut, tetapi Dia kan dibilang turun dalam kerajaan maut, harus turun. Two kings, two kingdoms. Ya kan? Kerajaan iblis adalah alam maut. Kerajaan Tuhan adalah sorga. Jadi Aristo, tuduhan-tuduhanmu itu tidak ada satupun yang mendasar. Kemudian, si Aristo mengatakan karena ada hakal dama katanya. Maka dia mengatakan bahwa si Yudas telah mati disalib, bla 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 bla. Aristo, kamu lupa di Matius 5, Matius 20 ayat 5. Sudah dengan jelas dikatakan di Matius 27 ayat 5 bahwa maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu ia pergi dari situ menggantung diri. Yudas jelas dikatakan di sini menggantung diri. Kamu tidak bisa melawan lagi, Aristo. Mau kau balik-balik gimana pun tidak bisa. Hanya karena tanah darah. Tanah darah itu adalah tanah yang dibeli dengan uang Yudas. Sementara Yesus disalibkan di Golgota. Ya, dan ayat ini sudah mengatakan dengan jelas gantung diri. Bahkan di Kisah Para Rasul pun dikatakan gantung diri. Kalau kau mengambil ayat itu, maka kau harus melihat gantung diri. Ada dijelaskan juga di Kisah Para Rasul itu ya, dan perutnya terbelah. Nanti kamu bertanya, kok di situ perutnya pecah, di Matius gantung diri? Itu gampang menjelaskannya Aristo. Karena dia berada di gantung tempat tinggi. Bisa jadi rantingnya patah, terus dia jatuh, tuh perutnya ke lantai pecah, atau udah busuk, jatuh pecah. Artinya dia disalib di tempat yang tinggi. Oke Aristo. Sekarang Aristo, kenapa saya tanya kamu? Nabi Isa itu mengabarkan Injil dari kapan sampai kapan? Itu penting. Kenapa saya katakan penting? Kalau kamu katakan dari lahir sampai dia wafat, artinya Nabi Isa belum wafat sampai sekarang. Artinya Injil akan diberitakan lagi. Inilah yang saya katakan di dalam Islam tidak ada kepastian. Kalau kamu katakan dari lahir, dari Buyan itu ya, dari Buyan, sampai dia diangkat ke surga, sampai waktu penyalipan nggak jadi itu, dan diangkat sampai situ. Kamu bilang, tetapi nanti faktanya bahwa Nabi Isa akan turun, mematahkan salib, membunuh babi. Ya, Aristo, kamu tidak ngerti arti salib sesungguhnya di dalam Islam. Ada 2 salib. Harus kamu ingat itu terus-menerus. Kamu bilang salib sebagai hukuman. Itu juga Firaun yang melakukan itu. Ada 2 orang di penjara itu kan. Itu juga salibnya Firaun. Jadi di dalam Al-Quran ada 2 salib. Satu salib Firaun, satu salibnya Allah SWT. Nah, ketika Nabi Isa mau disalib, kamu bilang karena orang menolak kerasulannya. Yang mana ayatnya? Saya nggak temukan. An-Nisa 157 tidak ada dikatakan di situ karena menolak kerasulan Nabi Isa. Apa alasan mereka menyalib? Salib yang mana dikenakan? Ya kan? Dan perlu kamu ingat Aristo bahwa gagalnya peristiwa penyalipan hanya tertulis di dalam Al-Qur'an. Di dalam Injil, apakah itu tertulis? Sulit kita melacaknya. Karena Allah SWT mengatakan menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Tapi Injil yang mana? Jangan bilang yang dalam Bible. Tidak bisa itu, Aristo.
kita tidak akan bisa, terputus semua informasi di situ. Ya Risto, karena apa saya bilang terputus? Ketika Yesus, ketika Nabi Isa ingin ditangkap, itu peristiwanya kapan? Malam, pagi, siang, sore, malam, kita nggak tahu. Semua abu-abu. Tiba-tiba 500 tahun kemudian, datang pernyataan yang menyatakan, oh, Nabi Isa tidak disalib. Tetapi yang orang itu berselisih. Fakta sejarah mengatakan tidak ada orang Yahudi, Nasrani berselisih mengenai penyaliban Nabi Isa. Tidak ada. Mereka mengatakan Nabi Isa disalib, ya sudah. Bahkan orang Romawi pun tidak ada berselisih. Karena yang paling berperan di situ adalah Romawi-Romawi itu. Ya Aristo? Nah, kalau nanti saya merujuk kepada ayat 158 atau kepada apa lagi Maryam 15 dan sebagainya, pada saat aku hidup, pada saat aku lahir, besar dan mati, ada juga itu kan. Kalian pasti mengatakan, oh Nabi Isa belum mati, masih di langit ke-7, langit kedua bersama Yahya. Kita jadi heran, apa sih sebenarnya ini? Kalau Nabi Isa masih hidup, artinya Injil belum selesai. Ini yang mau saya katakan. Kenapa Injil belum selesai? Kan dibilang waktu Nabi Isa dibuayan, saya diberikan kitab Injil. Sama dengan Nabi Muhammad diberikan Al-Quran. Kapan Al-Quran itu selesai? Ketika sampai Nabi Muhammad ingin wafat, sebelum wafat. Sama dengan Nabi Isa. Nabi Isa sudah wafat? Belum. Artinya Injil yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa belum berakhir. Masih ada kelanjutannya. Bahkan nanti ketika turun mematakan babi dan mematakan salib dan membunuh babi, itu juga akan berbicara firman Tuhan. Masih ada kelanjutannya. Ya Risto ya, dan ya malam ini saya senang berdiskusi denganmu, tapi tolong dikurang-kurangi menilai saya dengan kataan tidak pantas, tidak ini, itu tidak boleh. Karena di situ kamu pertama sudah melakukan yang namanya apa ya, kalau saya bilang di situ ya memancing-mancing emosi lah, tetapi dalam diskusi itu tidak bisa Risto, harus kamu kurangi. Biarkan argumen menjawab argumen. Ya Risto? Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak Rudi atas closing statement yang luar biasa, ditutup dengan senyuman khas sang debater. Jadi berakhir dengan bahagia juga ini Pak Rudi. Seperti biasa di Geraha Malam. Dan berikutnya saya berikan waktu selama 7 menit kepada Mas Aristo untuk memberikan closing statement. Timer berjalan, closing statement mengalir. Baik, terima kasih. Akhirnya kita tiba pada sesi terakhir, ya, artinya Sepertinya ada gangguan di detik-detik terakhir. Kita tunggu dulu sampai jaringan kembali mengudara dari tempat Mas Aristo. Dan saya sampaikan juga kepada para pemirsa, ya kan, selalu tetap mengikuti dialog-dialog yang memang bertujuan bukan untuk mencari pertikaian atau apa, tapi mencari ya sekelumit ilmu. Jadi berbagai macam ilmu, apalagi ilmu tentang keyakinan agama dari masing-masing rakyat Indonesia ini kan bermacam-macam. Ini kayaknya sudah ada lagi Mas Aristo dengan jaringan yang terkondisikan dengan baik. Dilanjut Mas Aristo, silakan. Oke, baik, maaf, jaringan saya terputus, saudara-saudara sekalian ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi bagaimana Al-Quran menyebut 2 kali tentang salib. Pertama dalam konteks menjelaskan hukum terhadap kriminalis, yakni tertulis di dalam surat Al-Maidah ayat 33. Yang kedua dalam konteks mengkritisi atau meluruskan penyimpangan yang terjadi dalam teologi umat Kristen. Ya, ini adalah wajar di Al-Quran menyinggung tentang salib.
Sebab Al-Quran diturunkan tatkala dunia dipenuhi dua imperium Romawi. Ya, jadi di sini sudah sangat jelas memberikan petunjuk bagaimana kemudian Al-Quran mengkritisi ya tentang apa yang terjadi pada teologi yang kemudian mengatakan bahwa salib itu adalah lambang kemuliaan. Kemudian maka jelas ya di dalam surat Al-Maidah surat An-Nisa ayat 157 di sana sudah sangat jelas. Tadi sudah saya katakan bahwa wama qataluhu wama solabuhu, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak pula menyalibnya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh saudara saya, sahabat saya Rudi Yohanes, bahwa di sana jelas semua hukum salib itu adalah lambang kehinaan. Bahkan lambang kehinaan itu termaktub juga di dalam kitab suci Kristen, yakni di Galatia pasal 3 ayat 13. Termasuklah orang di kayu salib. Jika tadi dihubungkan ke surat Taha, artinya kita berangkat daripada Nabi Musa alaihissalam, maka kita berangkat dari kitab perjanjian lama. Di Ulangan pasal 2 ayat 3, ayat 2 sampai 3, di mana di sana juga menjelaskan tentang bagaimana salib itu merupakan lambang kehinaan, begitu. Nah, jadi dari perspektif Islam, Yahudi dan Kristen, maka hukum salib itu bukan merupakan lambang kemuliaan, melainkan lambang kehinaan, gitu. Dari petunjuk-petunjuk ayat dalil, baik dari Islam surat Al-Maidah, surat Taha, surat Al-Maidah ayat 33, kemudian di dalam konteks surat An-Nisa ayat 157, begitu juga. Tidak ada kemudian kita menemukan di dalam Al-Quran bahwa salib itu merupakan lambang keselamatan yang harus diimani, gitu. Kemudian maka jelas bahwa salib atau penyaliban merupakan simbol kehinaan bagi umat Islam dan Kristen, gitu. Penyaliban merupakan hukuman, ya, merupakan hukuman yang sengaja dibuat demi membuat jera para pelaku kejahatan, ya. Tetapi di dalam konteks Al-Maidah ayat 33 dalam pandangan Yahudi dan Islam tentunya dalam delik yang berbeda, begitu. Nah, di dalam Islam menjelaskan bagaimana tentang hukuman baik di zaman Nabi Musa atau di surat Al-Maidah ayat 33, di sini sudah sangat jelas. Saya kira tidak ada lagi sesuatu yang perlu kita katakan bahwa hukum salib itu merupakan hukum yang merupakan hukuman yang kemudian menjadi sebuah fondasi dasar kebenaran untuk dijadikan dasar keimanan kita atau petunjuk. Jadi jelas hukum salib ini adalah lambang hukuman yang dijatuhkan pada para kriminalis, begitu. Jadi petunjuk-petunjuk ini yang kemudian bisa kita simpulkan, ya, gitu. Kemudian begitu juga berangkat daripada kitab suci Kristen dengan tadi saya katakan, saya ulangi lagi di Galatia pasal 3 ayat 13, salib lambang kehinaan. Jadi kalau kita nanti ingin membahas tentang siapa yang disalib, maka kita akan masuk pada sesi berikutnya, entah kapan lagi waktunya Bang Rudi Yohanes, nanti kita akan bisa dialogkan secara akademis tentang siapa yang disalib. Nah, gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya tentunya dengan segala apa yang diberikan oleh Bang Rudi Yohanes, tuduhan tentang hukum salib di dalam Al-Quran, maka saya menjelaskan tidak ada yang kemudian salib itu merupakan lambang lambang keberuntungan di dalam keimanan Islam. Semua ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran itu adalah merupakan cerita atau merupakan sebuah hukuman atau yang diberikan kepada para pelanggar kejahatan, begitu. Ya, untuk itu sahabat-sahabat sekalian atau kepada Bang Rudi Yohanes, ini adalah sebuah dialog. Tentunya memang dalam dialog itu pasti kita ada berselisih hal, bertarik urat saraf, begitu ya. Tapi ini adalah sebuah dialog. Ya, tentunya jangan kemudian ini dimasukkan ke dalam hati. Ya, karena kita sepakat berada di forum ini, maka kita sepakat. Bang Rudi membedah kitab suci saya dan saya juga siap
saya membedah kitab suci Bang Rudi. Maka berdasar dari petunjuk-petunjuk ayat ini yang kemudian kita dialogkan, kita diskusikan secara akademis, begitu. Saya kira tidak banyak apa di dalam closing statement ini yang bisa saya sampaikan ya. Seperti biasanya saya harus mengatakan bahwa kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati, ya. Saya kira apa yang saya sampaikan, jika ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak benar itu datang daripada diri saya sendiri atau kebodohan saya sendiri. Sebagai orang yang masih belajar, dalam tahap belajar tentunya banyak kekeliruan atau kesalahan yang saya lakukan, harap dimaklum. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk men-like channel Sang Debater. Begitu juga jangan lupa like, subscribe channel Geraha Mu'alaf. Begitu juga dengan channel saya. Begitu. Jadi sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak terasa waktu sudah di penghujung acara, dan perlu saya sampaikan ini ada di meja redaksi kami sudah menumpuk beberapa permintaan, beberapa kritik dan saran, dan juga beberapa request ini. Ini yang saya perhatikan, ada request masuk di meja redaksi paling di kotak warna merah untuk disampaikan kepada Pak Rudi dari Mas Alwan ini, untuk menskedulkan beliau dengan Pak Rudi diskusi tentang varian Alkitab dan Al-Quran. Begitu. Oke, kalau nggak disampaikan nanti saya nggak bisa tidur ini, kayak merasa punya utang. Oke, mantap. Silakan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Telah tiba di penghujung akhir acara. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para pemirsa yang setia memantengin Geraha Mu'alaf, juga di Yonatan Nandar, AGK, juga Sang Debater, dan jangan lupa luangkan jarinya untuk subscribe, like, dan share. Nah, ini demi kita men-share ilmu dalam artian, karena narasumber di sini datang bukan tujuannya untuk berantem, tapi share ilmu. Nah, agar dalam bingkai NKRI bisa saling memahami, begitu. Kalau sudah kenal maka sayang, gitu. Dan juga terima kasih kepada Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid atas dukungannya hingga acara ini terselenggara dengan konsisten, begitu. Kami juga menerima kritik masukan dari para pemirsa untuk disampaikan kepada nomor yang tertera tadi, berjalan tadi di running text. Saya akhiri acara malam ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.